Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala ubinya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua SPMI Universitas Widya Mukti, Ibu Dr. Hajah Natainingsi. Yang saya hormati Ketua LPPM Universitas Widya Mukti, Bapak Dr. Safri Zanijar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kaprodi, GKM, dan UKM di lingkungan Universitas Widya Mukti. Pertama-tama, bila kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu kembali meskipun secara tatap maya, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus beraktivitas pada hari ini. Sholawat berserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabiat-tabiatnya, dan keluarga, serta kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita memulai atau memasuki kepada audit mutu internal di bidang pengabdian kepada masyarakat yang tentunya pada hari ini akan dipresentasikan oleh tiga program studi. Yang pertama yaitu dari program studi Magister Agribisnis, yang kedua dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, dan yang ketiga dari program studi Magister Agroteknologi. Maka dengan itu, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk kelancaran pada kegiatan hari ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu ada sambutan sebelum acara dimulai. Sambutan akan disampaikan langsung oleh Ketua LPPM Universitas Widya Mukti kepada Bapak Dr. Safi Janijar. Saya persilahkan. Mangga Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua SPMI dan Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam. izin Waalaikumsalam. izin saya sambil jalan ya, Bapak Ibu. Jadi intinya eh, kegiatan SPMI ini merupakan kegiatan rutin kami penelitian di mana yang intinya nanti bisa mengukur atau sudah sejauh mana kami penelitian ini kita kerjakan. Dan nanti mungkin catatan-catatannya mungkin ada di runut ataupun menuju perbaikan yang lebih baik di runut nanti, dan kami sebagai LPPM mungkin nanti bisa menyampaikan kepada pihak rektorat yang mana ini Pak Rektor kekurangan-kekurangan atau apa-apa saja yang bisa kita backup untuk istilahnya memajukan kami penelitian ini lebih baik lagi. Mungkin dari saya segitu saja, Pak Edang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya dan terima kasih sudah menyempatkan hadir ya untuk acara kegiatan pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja mungkin kita ke acara inti yaitu pemaparan hasil audit mutu internal pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama akan disampaikan oleh program studi Magister Agribisnis kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Ais Dasipah. Saya persilahkan. Mangga Ibu. Pak Edang, Ya, mohon maaf, saya sudah ini sama Pak Pak Ramdan. Pak Ramdan, betul. Ya, baik. Mohon izin Ibu Prof, kalau begitu yang akan menyampaikan yaitu oleh Pak Ramdan, Pak Muhammad Ramdan. Kepada Pak Muhammad Ramdan saya persilahkan. Mangga Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, izin share screen dulu.
Sudah nampak ya, Pak Edan? Sudah, Pak. Baik. Baik, terima kasih kepada Sekretaris SPMI, yang terhormat Bapak Ketua LPPM, yang terhormat Ibu Ketua SPMI, yang terhormat Ibu Ketua Prodi S2 Agribisnis, yang terhormat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menyampaikan hasil audit mutu internal AMI pada bidang pengabdian kepada masyarakat PKM untuk prodi agribisnis S2 Universitas Winaya Mukti. Masyarakat adalah proses audit yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PKM di Universitas Winaya Mukti sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan ya untuk mencapai tujuan dari visi misi Universitas Winaya Mukti. Adapun audit mutu internal bidang pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 3 standar. Yang pertama standar luaran PKM, yang kedua standar proses PKM, dan yang ketiga standar masukan PKM. Standar luaran PKM terdiri dari 1 standar, yaitu standar hasil PKM, sedangkan standar proses PKM ini terdiri dari 3 standar. Yang pertama standar proses PKM, yang kedua standar penilaian PKM, yang ketiga standar pengelolaan PKM. Dan yang terakhir standar masukan PKM ini terdiri dari 4 standar. Yang pertama standar isi PKM, yang kedua standar pelaksanaan PKM, yang ketiga standar sarana prasarana PKM, dan yang keempat standar pengelolaan pendanaan PKM. Standar mutu PKM ini dinilai dengan menggunakan skala sebagai berikut. Apabila melakukan PKM dan ada buktinya lebih dari 75%, ini diberi skor dengan skor 4. Apabila ada pelaksanaan PKM dan ada buktinya lebih dari 50%, diberi skor 3. Apabila pelaksanaan PKM ini ada buktinya lebih dari 25%, ini diberi skor 2. Dan apabila ada pelaksanaan PKM tetapi tidak ada bukti, diberi skor 1. Dan apabila tidak ada melakukan pelaksanaan PKM, ini diberi skor dengan nilai skor 0. Yang pertama, ini standar luaran PKM. Standar luaran PKM ini yang pertama, hasil pengabdian adalah teknologi tepat guna yang digunakan oleh masyarakat, ini memiliki skor 4. Yang kedua, hasil pengabdian dalam bentuk model ataupun portofolio yang digunakan oleh masyarakat, ini juga sama bernilai 4, bernilai skor 4. Yang ketiga, dosen menggunakan hasil PKM sebagai materi dalam menyusun buku ajar ber-ISBN, ini juga sama, buktinya lebih dari 75%, berskor 4. Yang keempat, dosen mempublikasikan hasil PKM melalui jurnal nasional, ini juga buktinya lebih dari 75%, bernilai skor 4. Dan yang kelima, dosen mempublikasikan hasil PKM melalui jurnal internasional bernilai skor 4. Yang berikutnya, yang keenam, dosen mempublikasikan hasil PKM melalui jurnal lokal, buktinya lebih dari 75%, berskor 4. Dosen mempublikasikan hasil PKM melalui tulisan pada media massa, bernilai skor 4. Dosen menggunakan hasil PKM sebagai bahan training ataupun pelatihan, ini juga sama, bernilai skor 4. Yang kesembilan, unit usaha adalah hasil nyata kegiatan PKM, sama, berskor nilainya 4. Dan yang terakhir, kegiatan PKM menghasilkan luaran lain dalam bentuk peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, perubahan pengetahuan, perubahan sikap maupun keterampilan, ini bernilai skor 4. Itu yang pertama. Yang kedua, standar proses PKM. Standar proses PKM ini, yang pertama standar proses PKM, yang pertama LPPM ataupun UPT fakultas mempunyai pedoman pelaksanaan PKM berskor 4. Yang kedua, LPPM ataupun UPT fakultas mempunyai pedoman pembiayaan PKM, membantu perizinan PKM, bernilai untuk proses pengajuan hibah, sama, skornya 4.
Yang kelima, dalam pelaksanaan PKM, maka dapat dilakukan kegiatan keterlibatan PT lain. Nah, ini juga memiliki bukti lebih dari 75% atau bernilai skor 4. Yang keenam, pelaksanaan PKM dengan adanya keterlibatan pemerintah ini juga sama, buktinya lebih dari 75%, skornya 4. Yang ketujuh, kegiatan PKM dilaksanakan oleh lebih dari 2 keahlian, ini skornya 4. Kegiatan PKM melibatkan kelompok masyarakat, ini juga buktinya lebih dari 75%, nilainya 4. Dan yang kesembilan, LPPM melaksanakan monet internal pada kegiatan PKM. Ini juga sama nilainya 4. Yang kedua, standar penilaian PKM. Untuk standar penilaian PKM, ini yang pertama, penilaian PKM dilakukan dengan pretest, skornya 4, jadi buktinya lebih dari 75%. Yang kedua, post-test digunakan untuk mengukur perubahan, ini juga sama, skornya 4. Yang ketiga, persentase keberhasilan PKM diukur melalui jumlah kelompok masyarakat yang melanjutkan kerjasama, ini skornya 4. Yang keempat, PKM mengevaluasi hasil pengabdian yang dimanfaatkan, skornya 4. Dan yang kelima, jumlah modul pembelajaran yang dihasilkan, ini lebih dari 75% atau dengan skor 4. Untuk yang ketiga, standar pengelolaan PKM. Yang pertama, LPPM ataupun UPT Fakultas telah menyusun pedoman PKM, ini juga sama, nilainya skornya 4. Yang kedua, LPPM ataupun UPT Fakultas telah menyusun manajemen pengabdian, bernilai 4. Yang ketiga, dosen menyusun laporan pengabdian pada masyarakat, sama nilainya 4. Yang keempat, evaluasi proposal, ini juga sama nilainya 4. Dan yang kelima, adanya seminar proposal, ini juga sama nilainya 4. Yang keenam, penetapan pemenang, ini skornya 4. Yang ketujuh, adanya kontrak pengabdian, ini juga sama nilainya 4. Yang kedelapan, adanya monep internal, ini nilainya juga sama 4. Dan yang kesembilan, adanya seminar hasil pengabdian, sama nilainya dengan skor 4. Itu untuk standar yang kedua. Standar yang ketiga, standar masukan PKM. Ya, standar masukan PKM ini terdiri dari yang pertama, standar isi PKM. Yang pertama, materi PKM merupakan implementasi hasil penelitian, ini sama, buktinya lebih dari 75%, bernilai ataupun berskor 4. Yang kedua, materi PKM merupakan pengembangan iptek, sama, skornya 4. Yang ketiga, materi PKM adalah teknologi tepat guna bagi masyarakat, ini sama, nilainya 4. Yang keempat, materi PKM adalah model yang disosialisasikan kepada masyarakat, ini sama, skornya 4. Dan yang kelima, isi PKM dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual, ini sama, nilainya skornya 4. Yang kedua, standar pelaksanaan PKM. Standar pelaksanaan PKM ini terdiri dari yang pertama, LPPM ataupun UPT Fakultas telah menyusun pedoman pelaksanaan PKM sesuai dengan bidang keahlian, ini sama, skornya 4. Yang kedua, dosen telah melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM, ini sama, skornya 4, jadi lebih dari 75%. Yang ketiga, dosen mempunyai surat tugas sebagai pelaksanaan PKM, ini juga sama, skornya 4. Yang keempat, setiap pelaksanaan mempunyai proposal ataupun time schedule sebagai pedoman pelaksanaan PKM, ini sama, skornya 4. Yang kelima, pelaksana PKM menyusun laporan hasil monet, nilainya sama 4. Dan yang keenam, dosen melakukan PKM 1 kali setiap semester, ini sama, nilainya 4. Yang berikutnya, standar sarana prasarana PKM. Yang pertama, Prodi mempunyai fasilitas PKM ataupun desa binaan, ini bernilai 4. Yang kedua, dosen mempunyai pusat kajian studi, skornya 4. Yang ketiga, Prodi mempunyai laboratorium ataupun studio untuk PKM, sama, nilainya 4. Yang keempat, Prodi mempunyai inkubator bisnis, nilainya sama 4. Yang kelima, Prodi mempunyai kebun percobaan, ini sama, nilainya 4. Dan yang keenam, Prodi mempunyai sentra hak kekayaan intelektual, ini sama, nilainya 4. Yang berikutnya, yang keempat, standar pengelolaan pendanaan PKM. Untuk standar pengelolaan pendanaan PKM, ini yang pertama, LPPM ataupun UPT Fakultas telah menyusun pedoman pembiayaan PKM.
nilainya, skornya 4. Yang kedua, LPPM ataupun UPT fakultas telah menyusun pedoman kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat, skornya 4. Dan yang terakhir, dosen menyusun laporan pengabdian kepada masyarakat karena mendapatkan hibah PKM, sama skornya bernilai 4. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edan sudah. Masih di mute. Terima kasih Pak Hamdan. Ya, mungkin langsung saja barangkali masukannya dari Bu Ketua SPMI, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramdan yang sudah menyampaikan. Secara keseluruhan nilainya sudah memenuhi ya, bagus, sudah 4 semua. Nah, berhubung kita mau mengajukan unggul, Pak Ramdan, mohon nanti hari Selasa ikut rapat ya Pak ya. Insya Allah Jadi, Ibu. jadi setelah dievaluasi audit mutu tadi, sekarang kita harus menuju ke perolehan nilai. Perolehan nilai. Oleh karena itu yang harus disiapkan oleh Pak Ramdan adalah membuat tabel yang nanti diisi oleh para dosen agribisnis magister ya, yang nanti insya Allah mudah-mudahan pas hari Selasa sudah dibawa, jadi kita bisa kotret-kotret nilai tentang PKM tadi. Gitu. Apa saja yang harus dinilai gitu ya, yang harus dikumpulkan dokumennya, yang harus dikumpulkan dokumen untuk PKM ya, yaitu jadi dibuat aja nanti dalam bentuk tabel ya Pak ya, tabel itu dibuat tabel nanti jadi dosennya tinggal ngisi gitu ya Pak ya, dosennya tinggal mengisi karena nanti harus dihitung. Kenapa harus dihitung? Ya. Karena kita ada dosen DTPT, ada DTPS gitu ya. Jadi berapapun jumlah dari apakah itu jurnal, buku, itu semua nanti harus dibagi dengan jumlah yang mengajar. Oleh karena itu, Bu Ois, kita nggak usah banyak-banyak yang masuk di prodi ya. Kalau 5 pas cukup ya sudah, 5 juga nggak masalah. Tapi produktivitasnya tinggi, itu ya. Yang pertama yaitu 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir, Pak Ridwan tinggal bikin soft copy-nya, terus nanti diedarkan ke para dosen magister agribisnisnya. Tabel 3 tahun terakhir itu yang pertama, jurnal internasional. Nanti jurnal internasionalnya dibagi 2 ya Pak Ramdan ya, yang Scopus Yeah. dan non Scopus. Jadi dibuat aja tabel, jadi ibu-ibu ataupun bapak-bapak pengajarnya tinggal ngisi gitu Pak ya, dibuat tabel aja non Scopus, baik yang Scopus maupun karena masing-masing, jadi nanti ada rumusnya. Kalau ini kan kita belum berumus ya Pak ya. Nah, untuk kebutuhan unggul itu harus nggak pakai rumus. Rumusnya itu nanti ada RL sama dengan RI, publikasi internasional, ditambah RN, publikasi nasional, ditambah RL, publikasi lokal gitu ya. Dibagi jumlah dosen gitu ya, kali 100%. Nah, nanti arahnya ke sana sehingga memenuhi atau tidak nilai untuk prodi unggul tadi. Jadi untuk jurnal internasional, Scopus maupun non Scopus dibuat aja tabel,
Jadi Bapak Ibu dosen tinggal mengisi. Kemudian yang kedua yaitu jurnal nasional. Nasional eksternal. Eksternal ya Pak. Artinya bukan jurnal Ya, Bu. UNWIM. Jadi ditulis saya bukan jurnal UNWIM gitu ya. Nah, ini Hmm. sama ya eksternal ini terutama harus yang sudah terakreditasi Sinta. Jurnal nasional eksternal harus Sinta. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal nasional internal internal yang sudah terakreditasi Sinta. Ya, Kemudian yang keempat jurnal nasional internal yang belum ya non Sinta. hmm. Jadi yang belum Non terakreditasi. Sinta ya. Heeh, yang belum terakreditasi. Nah, jadi yang punya ini nanti kan Bapak Ibu tinggal ngisi yang Scopus judulnya apa misalnya ini apa kapan gitu aja nanti linknya dikasih yang internal Sinta siapa saja yang punya 3 tahun terakhir karena kita mau ngajukannya jadi kalau bisa Desember sudah selesai jadi nanti dikonsultasikan dulu ke asesor bulan Januari Insya Allah Februari atau Maret sudah upload ya Bu Is ya. Jadi TS-nya itu adalah 2425 ya. TS-nya 3 tahun. Saya tulisnya di sini ya, biar Pak Ya, Ram Bu. bingung. TS-nya sama dengan 2425. Kemudian TS min 1 itu berarti 2324. Kemudian TS min 2-nya 2223. Jadi zona-zona yang ada di tahun-tahun itu ya Pak ya. Ya, Bu. Nanti kalau yang ini dibantu sama Pak Ramdan untuk mengisi formnya sehingga nanti buka prodi cepat bisa menilai. Oh berarti ini kurang nih di sini. Nanti kita backdate sesuai dengan tahun yang kurang. Gitu Bu Ais ya. Ya. Jadi kita backdate sesuai dengan tahun yang misalnya tahun yang kurangnya di tahun 22 23 ya terpaksa kita backdate di sana. Yang paling gampang ya membackdate di jurnal kita sendiri atau titip ke jurnal lain. Ya risikonya nanti ada yang harus diperbaiki seperti itu. Kemudian jurnal internal non Sinta ya, kemudian hasil kemudian yang kelima yaitu seminar internasional. Nah, ini kebetulan saya mengajak mahasiswa gitu ya. Jadi terutama nanti yang mengajak mahasiswa itu harus disampaikan baik WOS maupun non WOS. WOS itu artinya nanti prosedingnya berbasis Scopus gitu ya, maupun non WOS. Seminar nasional. Kemudian seminar nasional eksternal. Karena di dalam instrumen sudah jelas sekali harga dari eksternal dan internal itu berbeda, gitu ya. Seminar nasional internal. Kemudian berikutnya adalah buku. Buku Ya. ber-ISBN. Buku 3 tahun terakhir. Semuanya 3 tahun terakhir. Kemudian yang 9 adalah HKI, hak paten. Kemudian yang ke-10 adalah publikasi di media massa. Di media massa ini juga ada nilainya berkaitan dengan pengabdian masyarakat.
Kemudian yang ke-11 adalah jumlah mahasiswa yang terlibat. Ini juga ada nilainya. Jadi jumlah mahasiswa yang terlibat itu apa tuh minimal 25%. Nah, untuk mengatasinya Bu Ais kan banyak mahasiswa yang PPL tuh. Contohnya Nisa Nurhalisa itu kan PPL. Nah, itu dianggap sebagai jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PKM gitu. Jadi sama Bu Ais tanya aja siapa-siapa yang sudah jadi PPL, jumlah mahasiswa yang terlibat itu harus 25% dari jumlah mahasiswa. Ibu bisa mencari mahasiswa-mahasiswa yang sudah jadi PPL gitu kan, jadi PPL sama aja PKM. Nanti tinggal kita masukkan di mana desa-desa tempat dia menjadi PPL tadi. Kemudian jumlah desa binaan. Kalau sekedar lulus, baik sekali, 2 udah cukup. Tapi kalau mau unggul, jumlah desa binaan adalah 4. 4 desa dengan 2 kecamatan. Begitu, Bu. Atau mau 4 UMKM juga boleh. Jadi tidak 2 lagi, karena kita mau unggul. Nah, nanti kan yang saya ada 1, ya. Kemudian dari Bu Detik 1. Mudah-mudahan nanti kita bisa cari lagi pada hari Selasa, sehingga jelas 4 desa tadi di mana saja. Begitu ya, Bu Is. Kemudian yang nomor 13 adalah jumlah kerjasama dengan Dudi. Nah, ini mah Dudinya minimal ada, yaitu Bu Nenda aja kan. Bu Nenda punya dunia usaha. Nah, jadi seolah-olah kita kerjasama dengan Leziganonya Bu Nenda. Ada Bu Nenda di sini? Bu Nenda dijadikan tempat tempat kerjasama gitu ya. Nah, selain itu juga kerjasama yang sudah dibangun oleh LPPM maupun Bu Eli. Dan ini juga ada minimalnya, ya, yang sudah dievaluasi. Jadi yang sudah dievaluasi, jadi nggak hanya kerjasama saja tidak, tapi yang juga sudah dievaluasi sehingga nantinya ada perkembangannya, gitu ya. Nah, kemudian media massa, HKI, BPSPN. Nah, ini nilainya rendah, tetapi boleh gitu ya. Buku Bunga Rampai, barangkali ada yang ini yang punya gitu ya, buku Bunga Rampai itu karena kan ramai. Nah, ini diutamakan yang nomor 1. Diutamakan buku Bunga Rampai itu yang nomor 1. Jadi ditulis saja Pak Ramdan yang barangkali ada yang punya buku Bunga Ya, Rampai gitu ya, yang dipunyai oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian juga ada Pak Dr. Tatang, Bu, ada ya. sudah memiliki. Ya, Ya. ada. Nah, terus yang terakhir yaitu buku proseding. Proseding yang jadi gini Pak Ramdan ya, sekarang kalau seminar itu yang di proseding itu boleh hanya abstraknya saja. Nah, kalau yang di atas tadi, yang GOS itu pasti dengan makalahnya. Buku proseding yang hanya abstraknya saja. Paham ya Pak ya? Iya, Bu. Jadi ada seminar yang di proseding hanya abstraknya saja. Karena apa? Karena makalahnya mau diterbitkan di jurnal gitu. Nah, tapi ada juga yang abstrak dan makalah tapi hanya beberapa lembar Isi ya, gitu juga dan boleh. Nah, isi ini ya. yang abstraknya saja. Ini ada nilainya, ya, baik yang internasional maupun nasional. Nah, itu Pak ya 15 ini luaran semua ya. Nah, tinggal disiapkan dokumennya. Nanti kalau sudah
setiap dosen mengisi, termasuk saya nanti diberi saja, nanti hari Selasa bisa kita hitung. Sehingga kekurangannya di mana bisa segera kita cari. Masih ada waktu sampai Desember. Begitu Pak Ramdan ya. Ya, Kalau bunga rampai ada. baik Bu. Kemudian yang buku proseding abstrak saja saya punya kemarin waktu yang per happy ya. Yang Hmm. nasional, yang internasional baru mau. Saya ada semua ini ya. Walaupun nilainya kecil tapi ada dihargai ketika mau menuju unggul. Jadi saya ulang Pak Ramdan untuk membuat tabel dan nanti dosen tinggal ngisi nama dosen gitu ya. Nah, arahnya ke bawah Ya, saja gitu. Judulnya tahun berapa, di mana, ke samping, arah samping gitu ya. Yaitu saya ulang yang pertama 3 tahun ya. terakhir, TS-nya 24-25, TS-1 23-24, TS-2-nya 22-23. Yang pertama jurnal internasional baik Scopus maupun non Scopus, jurnal nasional eksternal Sinta, jurnal nasional internal Sinta, jurnal nasional internal non Sinta, kemudian seminar internasional yang BOS maupun non-BOS, kemudian seminar nasional eksternal, seminar nasional internal, buku ber-ISBN, kemudian HKI, kemudian publikasi media massa, kemudian jumlah massa yang terlibat dalam PKM, jumlah desa binaan itu minimal 4 desa dengan 2 kecamatan. Jadi nggak boleh 4 desanya di satu kecamatan nggak boleh, harus beda kecamatan. Kemudian jumlah kerjasama dengan Dudi yang sudah dievaluasi ini menurut saya mah Bu Nendah yang dimasukin ini ya. Ke-14 buku Bunga Rampai itu makan yang nomor 1 dan buku proseding yang hanya abstraknya saja, baik yang internasional maupun nasional. Nah, nantinya ini kan pasti ada kekurangan ya, karena kita ada di 3 tahun terakhir, yaitu TS-2, 22, 23, TS-1, 23, 24, dan TS 24, 25. Oleh karena itu, mungkin nanti kita minta masukan ke Pak Ketua LPPM, karena mungkin barangkali ada yang backdate-nya di jurnal yang ada di internal. Begitu, Bu Ois ya? Ya. Nah, mungkin Pak Ketua LPM bisa memberi masukan yang sudah OJS, jurnal apa saja ya Pak ya, sehingga kita bisa backdate sampai 3 tahun terakhir. Begitu Pak Ketua LPPM. Mohon masukannya Pak Ketua. Ya, Bu, kalau untuk jurnal kan kalau Agri itu mungkin bisa difasilitasi di Agri ya Bu ya. Cuman memang Mm-mm. belum udah kalau sudah OJS sih sudah Bu, cuman memang belum apa namanya yang kayak internasional itu kemarin itu apa ya? Lupa sih. Kopernikus. Nah, Kornikus ya, ya, Kopernikus. Kopernikus nanti mungkin pengelola jurnalnya aja tinggal koordinasi sama LPPM biar dijadikan Kopernikus gitu sih Bu. Terus kalau untuk PKM mungkin kita punya jurnal Sadeli ya sama Tujing. Cuman kan terbatas paling yang bisa di backlist paling yang Sadeli aja sih Bu. Hmm. Mungkin dua itu Bu eh, solusi atau salah satu trik and tips dari LPPM mungkin Bu. Ya, ya minimal sudah ada satu jurnal ya Pak ya, satu jurnal sadari yang bisa kita backdate jika dibutuhkan. Mudah-mudahan saja tidak Betul Bu. gitu, tapi nanti Tapi terus. kalau untuk di luar UNWIN kita juga udah kerjasama dengan Uniku dan beberapa jurnal sih PKM Oh juga ya, sih Bu. Nanti bisa nah, dikolabskan aja nah, karena memang sesama pengelola jurnal sudah bisik-bisik gitu. iya, iya karena ini pasti kayaknya untuk menuju unggul harus banyak backdate ini Bu Is ya. Oleh karena itu Pak Ramdan secepatnya dibuat nanti segera kita isi. Jadi kita kan Selasa rencananya akan konsinyir ya untuk mengasesmen. Jadi sejauh mana kemampuan kita. Kemudian kalau yang kurang yang bisa ditempel di backdate yang mana gitu ya sehingga bulan Desember tuh semuanya bisa memenuhi untuk syarat unggul tadi. Terima kasih masukannya Pak Ketua PPM. Nanti Bu Ketua Prodi tinggal berhubungan dengan Pak Rifki. Ini ada Pak Rifkinya atau dengan Sania yang bisa harus di backdate yang sebelah mana. Barangkali tanyakan Pak Ramdan. Cukup Ibu, cukup. Nanti saya coba buatkan tabelnya, nanti diperlihatkan dulu ya sebelum di-share, Oh diperlihatkan dulu boleh. ke Ibu. Ya, Kalau bisa minggu ini ya Pak ya, supaya ya siap Selasa Ibu. sudah bisa dibawa oleh para dosen pada acara konsinyir, karena kebetulan Bu Warik satu juga akan hadir untuk mengikuti rapat konsinyir dan
tentang kurikulum yang terbaru untuk magister. Iya, itu saja. Terima kasih Pak Ketua LPPM atas masukannya. Nanti butuh pertolongan ini ke Pak Ketua LPPM. Saya kembalikan ke Pak Edang. Silakan Pak Edang. Ya, baik. Terima kasih Bu Ketua SPMI atas masukannya dan terima kasih kepada Pak Ramdan atas pemaparan dari AMI PKM dari program studi Magister Agribisnis dan juga terima kasih kepada Pak Ketua LPPM atas masukannya. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja mungkin ke program studi yang kedua, yaitu ada tadi program studi PWK yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Program Studi kepada Bapak Pasha. Saya persilahkan. Mangga, Pak. Oh, oke, terima kasih Pak Edang. Sebelumnya suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian. Terdengar, Pak? Halo? Ya, ada, Pak. Ada. Oke, oke, terima kasih. Oke, sebentar ya. Ini agak ngelag. Oke. Pak Edang. Bapak Ibu mohon sebentar ya. Mohon maaf ini agak ngelag ininya. Atau laptopnya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf barusan ada kendala sedikit, tapi pada intinya di sini saya mewakili program studi PWK. Pada kesempatan ini akan memaparkan terkait audit mutu internal standar pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang terdapat di Prodi PWK Universitas Wijayamukti. Pada intinya tadi sudah disampaikan oleh presenter pertama atau pemapar yang pertama secara substansi dan penjelasan standar beserta substandarnya. Kemudian dengan indikator penilaiannya. Tapi untuk kesempatan kali ini hasilnya lebih dinamis mungkin Bu Ketua SPMI dan Pak Ketua LPPM tidak seperti tadi yang agrobisnis stabil gitu ya di nilai 4 atau dinilai top gitu. Baik, untuk tidak mengurangi waktu dalam penyampaian, saya langsung saja ke hasil ya, Bu Ketua SPMI. Untuk standar luaran PKM, yang pertama dari standar hasil PKM ini dari 10 subindikator memang ini di rata-rata di bawah atau di 3 seperti itu, Bu Ketua.
Nah, di sini ada tiga subindikator yang memang nilainya di bawah satu, di bawah apa tuh 2 dan 3 itu di poin dosen menggunakan hasil PKM sebagai materi dalam penyusunan buku ajar yang ber-ISBN. Nah, itu yang menjadi menjadi PR kami di Prodi bahwa untuk buku ajar ber-ISBN ini masih masih sedikit, masih kurang seperti itu. Kemudian di poin selanjutnya yang rendah ini dosen mempublikasikan hasil PKM mulai jurnal internasional dan saya tracer juga memang belum ada Bu seperti itu. Kemudian yang terakhir itu unit usaha sebagai hasil nyata kegiatan PKM. Nah, ini belum terbentuk karena kami juga di sini secara hasil-hasil luaran itu belum nantinya ter-HKI juga belum ada, terus ada dimuat di media massa juga belum tersedia seperti itu. Nah, itu dari standar hasil PKM. Kemudian dari proses, nah ini ada rata-rata 3 Bu, cuman ada satu dari 9 substandar, cuman ada satu substandar itu yang nilainya 2, yaitu poin 5, yaitu dalam pelaksanaan PKM dapat dilakukan dengan keterlibatan PT lain. Nah, sejauh ini sampai saat ini memang kami belum pernah melakukan kerjasama atau keterlibatan atau kolaborasi dengan perguruan tinggi lain dalam kegiatan PKM ini. Itu dari proses standar proses PKM. Kemudian standar penilaian ini rata-ratanya 3 dari 5 substandar ada 1 poin yang nilainya 2, yaitu jumlah modul pembelajaran yang dihasilkan. Nah, memang kami itu kebanyakan modul pembelajaran itu dari penelitian, nah dari pengabdian masyarakat. Kemudian dari standar pengelolaan PKM, nah ini juga sama rata-rata di bawah 3 dari 9 substandar ada 6 poin nih yang nilainya 2 Bu. Yang pertama itu LPM Fakultas telah menyusun manajemen kembalian, tapi padahal ini kami sudah mengisinya sudah sesuai standar, bahwa kami sudah di-share juga oleh Ketua LPPM sebelumnya untuk standar-standar PKM ini seperti apa. Kemudian evaluasi proposal ini sudah sudah berjalan meskipun kami belum pernah melakukannya seperti itu. Kemudian seminar proposal juga sama, kami belum pernah. Penetapan pemenang juga di kategori PKM kami belum pernah. Kontrak pengabdian kemarin Bu Ina itu hanya sebagai anggota Bu, seperti itu, bukan sebagai ketua. Dan monep internal juga sama, ini berkaitan dengan kegiatan PKM yang sudah dilaksanakan. Kemudian seminar hasil pengabdian juga kami belum mendapatkan beberapa bukti. Nah gitu. Nah, nilai ini kan dikaitkan dengan bukti tadi penilaian meskipun sudah dilaksanakan tanpa bukti. Nah, ini kami terkendala di bukti dalam pengumpulan kegiatan PKM ini. Kemudian dari standar isi PKM, ini rata-ratanya 2 dari 5 substandar PKM, mulai dari materi PKM merupakan implementasi hasil penelitian, kemudian materi PKM merupakan pengembangan iptek sampai HKI. Nah, di kami juga memang nanti PR saya mungkin ya sebagai Kaprodi, Bu Ketua, supaya nanti hasil kegiatan penelitian bahkan PKM pun di setiap semester ya langsung didorong ke HKI seperti itu. Kemudian untuk standar pelaksanaan PKM-nya ini rata-rata 3 dari 6 substandar itu ada 1 poin yang nilainya 2, yaitu pelaksanaan PKM penyusunan laporan hasil monep. Ya. Karena kita itu belum pernah mendapatkan hibah dari Dikti atau lembaga lainnya Bu, baru cuman hanya Bu Ina yang tahun ini dapat menghambatkan hibah, dan itu juga jadi anggota. Nanti mungkin saya akan tidak lanjut terkait pembuktian atau berkas-berkas kegiatan PKM Bu Ina tersebut. Kemudian ini dari standar sarana dan prasarana, ini memang rata-rata 1 dari substandar yang sudah kami lakukan di kegiatan PKM.
Kemudian selanjutnya dari standar pengelolaan pendanaan PKM. Nah, pendanaan PKM dari 3 substandar LPPM Fakultas menyusun pedoman PKM, ya ini sudah LPPM Fakultas atau PT Fakultas telah menyusun pedoman kerjasama dalam PKM, ini juga sudah. Dosen menyusun laporan keuangan masyarakat karena mendapatkan hibah PKM. Nah, ini karena masih sedikit yang mendapatkan hibah dan baru satu di prodi PWK itu dan hanya sebagai anggota, ya kami kedepannya mungkin akan memperbaiki, ya apa ya, dianjurkan juga untuk dosen-dosen yang lain termasuk saya untuk mengikuti beberapa kegiatan pendanaan atau hibah terutama khususnya untuk kegiatan PKM ini. Dan pada akhirnya untuk rata-rata nilai standar AMI PKM ini untuk di standar hasil PKM itu di 2,3, standar proses PKM di 3,3, kemudian standar penilaian PKM di 2,8, standar pengolahan PKM di 2,6, standar isi PKM di 2, standar pelaksanaan PKM di 3,5, dan ini yang paling bawah itu standar sarana dan prasarana PKM, kemudian standar pengolahan pendanaan PKM, dan rata total itu di 2,6 untuk audit mutu internal pengabdian kepada masyarakat di Prodi PWK Universitas Wilayah Mukti. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kondisi aktual Bu Ketua di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Wilayah Mukti. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sampai tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pasya dari Kaprodi PWK. Selanjutnya masukan dari Ketua SPFI kepada Ibu Dr. Hajar Ningsi, saya persilakan. Mangga, Ibu. Ya. Terima kasih Pak Edang. Terima kasih Pak Ketua Prodi yang sudah menyampaikan hasil AMI untuk PKN. Nah, Ya, Bu. kalau tadi terutama kenapa sih ini harus dilakukan? Karena ke depan itu kriteria untuk akreditasi itu hanya ada 6. Ya, Bu. Nah, salah satunya adalah relevansi PKM. Nah, apa bukti relevansi PKM bahwa hasil PKM dipakai atau digunakan sebagai bagian dari materi pengajaran? Begitu, Pak, ya. Salah Masuk. satu itu baru salah satu ya, karena di dalam relevansi itu total pertanyaannya nanti ada 141 gitu ya. Nah, salah Ya, ya. satunya adalah relevansi PKM yaitu bahwa hasil PKM itu dijadikan bagian dari materi pembelajaran. Yang ditunjukkan buktinya dengan apa? Ada buku ajar gitu ya. Jadi Ya, kalau Bu. dari PKM itu namanya buku ajar, kalau dari penelitian namanya buku referensi. Begitu Pak Faca ya. Ya. Jadi mau nggak mau sebagai ketua prodi harus memotivasi para dosennya Dosen, ya. untuk membuat buku ajar tadi gitu. Mau nggak mau karena apa? Kalau nanti mau akreditasi, maka salah satu pertanyaannya adalah jumlah buku ajar yang dihasilkan berbasis hasil PKM. Begitu, Pak, ya. Ya, Bu. Kalau jurnal internasional belum bisa, ya saya juga maklum. Jangankan untuk PKM, yang untuk penelitian juga agak susah ya. Nah, kemudian kalau yang unit usaha mungkin memang bukan dari dosen sendiri, tapi dari dosen PWK ini ada apa semacam kerjasama membantu mengembangkan sebagai konsultan, sebagai yang membantu dalam apakah itu mengelola lingkungan, mengelola apapun itu. Nah, itu Pak, itu bahwa Ya, ya. PKM kita adalah salah satunya membantu atau mengembangkan suatu unit usaha. Ya, ya. Kalau di agribisnis kebetulan memang lebih mudah karena apa? Karena UMKM, nah tinggal dikembangkan seperti itu. Nah, misalnya saya mengembangkan dari yang jualan awalnya hanya kerupuk susu saja, saya carikan SPIRT, saya carikan halal, dibuatkan branding, dibuatkan kemasan, label. Nah, seperti itu. Jadi belum tentu punya kita sendiri, tapi punya punya UMKM yang terus-menerus kita bantu pengembangannya. Nah, itu PKM gitu. Oke. Tapi kalau sampai saya membuat kerupuk dengan
varian lain itu larinya ke penelitian gitu, Pak. Jadi berbeda antara PKM dengan penelitian. Ya. Mm-mm. Nah, kemudian tadi yang saya lihat yang perlu disikapi juga yang sarpras ya Pak ya. Nah, Betul, Bu. sebetulnya kalau sarprasnya PKM itu nggak terlalu susah karena itu semuanya ada di masyarakat, di Dudi, di Iya. lembaga-lembaga yang mungkin bukan punya kita malahan rata-rata gitu ya. Contohnya tadi yang saya lakukan yaitu membantu halal food dari UMKM yang buat kerupuk. Itu Mm-mm. sarprasnya mereka semua yang punya. Saya hanya Pendampingan numpang mungkin Bu foto ya. aja, Iya, tetapi ya. saya data semuanya sehingga dapat SPIRT. Jadi saya Hmm. data nama orangnya, alamatnya, kemudian juga dia produksi berapa kali, melibatkan berapa orang, saya data saja. Nanti saya mendapatkan. Nah, sekarang saya sedang mencarikan halal. Dari SPIRT ini kan bisa berkembang banyak, mulai varian dari rasa si kerupuknya, kemudian branding dari packagingnya, kemudian Iya. juga labelnya, seperti itu Pak. Jadi sebetulnya kalau surprise kita tidak harus punya sendiri. Kalau saya pribadi saya punya LCD sendiri, saya punya LCD sendiri, Pak. Jadi kalau Hmm. saya pengabdian masyarakat, saya bawa sendiri itu. Karena saya Hmm. nggak mungkin jauh-jauh ke Tanjung Sari untuk pinjem LCD gitu ya. Jadi saya punya Hmm. sendiri, punya papan tulis sendiri untuk nerangin seperti itu. Jadi kemudian kalau misalnya terpaksa harus belajar membuat sesuatu, ya saya punya peralatannya. Blender saya bawa sendiri, mixer bawa sendiri. Kemudian pernah ngajarin tentang membuat telur asin bakar, ya saya bawa open sendiri seperti itu. Nah itu sarprasnya PKM, Pak. Saya kurang tahu kalau di PWK apa kira-kira, Pak. Sarprasnya untuk PKM. Mungkin hanya papan tulis gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Kalau di Paling laptop. Iya, laptop aja. Kalau Iya, di agribisnis kebetulan karena saya senangnya adalah pengolahan, saya tuh di rumah iya. bahkan untuk analisis jadi dari hasil PKM saya analisis sendiri, saya punya alat Hmm. untuk titrasi Hmm. mengukur jumlah kandungan gula, protein, lemak itu saya punya eh, satu perangkat lah seperti itu. Iya, Kayak tabung Erlenmeyer kayak itu saya punya. iya. Battery disk saya punya karena memang ya saya senang dengan PKM gitu. Jadi saya lakukan nanti hasilnya saya bawa pulang, saya teliti kandungan mikrobanya dan sebagainya. Nah itu sarprasnya PKM ya Pak ya. Jadi sangat Betul. sederhana karena Hmm. yang punya malah justru lokasi PKM. Hmm. Itu Pak Fasa. Nah jadi Siap, yang Bu. perlu dilakukan Pak Fasa adalah mungkin membuat rencana ya Pak ya. Iya, Rencana untuk pengembangan dari membuat buku ajar ya. Kemudian juga tadi yang masih kurang aja, yang iya. belum di atas 2 gitu. Karena Betul, memang betul. untuk PWK ini kan tidak mau ke arah unggul ya, belum ke arah Belum, unggul. belum. Hmm. Jadi masih boleh nilainya 3, pokoknya yang penting di atas 2 masih boleh. Ya, ya, Nah, terus menindaklanjuti yang ISK Pak ya. Menindaklanjuti ya, ISK Bu. itu kan jadi gini, kenapa kok tidak nanti aja tanggal 28 Oktober? Namanya Sabto itu Pak, kalau sudah Hmm. jumlah yang masuk, udah menurut mereka udah banyak, mereka nggak sanggup mengevaluasi, dia tutup dengan santainya, walaupun belum tanggal dua Ya. puluh delapan Oktober. Hmm. Gitu Pak, jadi kita Siap. nggak masuk kuota nanti gitu. Hmm. Ini hari Senin itu saya dengan Bu Nendah nih ada Bu Nendah. Mau beresin yang ISK-nya agribisnis. Oh iya. Gitu. Hari Senin harus selesai. Hmm. Secepatnya disampaikan ke Bu Warik satu untuk dibuatkan surat pengantar. Karena tadi supaya masih masuk kuotanya Sabto. Kan Sabto Ya, pasti ya, punya mereka. Pokoknya hanya ya, nerima ISK sebanyak katakanlah 500. Nah, kalau udah 500 ditutup ya. sama dia dengan santainya dan kita nggak Betul. bisa buka. Hmm. Seperti yang waktu kemarin Pak Fasa mau memperbaiki, kan nggak bisa ya diupload. Ya, Karena pada nggak buka bagaimana mau ngupload gitu. Jadi iya. gitu ya Pak Fasa ya. Berarti Nah, tetap siaga, Bu ya. Siap. iya. Ah, Nah, ah. yang kedua kemarin sempat Bu Dekan nanya ke saya. Jadi Hmm. kan kebetulan geodesi ini ada Bu Levana ya. Mana Bu Levana tadi kayaknya ada. Nah itu Bu Levana ada. Geodesi juga mau diberi pembinaan untuk unggul.
Tetapi menurut saya kan kalau Pak Fasa ini kan ISK itu kan sebentar, nggak lama, nunggunya juga nggak lama, biasanya hanya nggak sampai setengah tahun juga sudah keluar gitu ya. Nah kalau geodesi habisnya kapan Bu Levana? Untuk akreditasi geodesi habisnya kapan ya Bu 2000 Levana? 2029 Bu, 2000? Nah 29. 2029 masih lama, nanti ngajuin unggulnya di 2027 juga boleh gitu ya. Mau ngajuin unggulnya di 27 atau di 26 akhir masih bisa gitu ya. Nah, tapi kalau ini Pak Fasa, PWK ini kan hanya ISK saja, nggak pakai assessment, nggak pakai apa-apa gitu ya. Nah, kalau menurut saya ya ISK dari PWK itu diupload dulu. Nah, nanti kalau sudah, ini karena kaitannya dengan dosen ya, kan dosennya Betul. geodesi kan dipinjam dulu ke PWK. Nah, nanti begitu keluar sertifikat baik sekali, nah dikembalikanlah dosennya ke geodesi sehingga geodesi bisa ngajuin unggul seperti itu. Nah, ya Bu. Cuman itu Bu, Sambil apa? Kan tadi udah sebagian saya sampaikan ya unggul tadi apa saja. Nah, walaupun nanti tersendiri ketika ketika geodesi mau ngajuin unggul nanti akan saya assessment sendiri juga. Nah, sambil menyiapkan apakah itu dokumen hasil-hasil yang supaya nantinya mencukupi untuk nilai unggul. Begitu Bu Levana ya. oh iya Bu. Ya, Tapi kalau katanya saya memang strateginya bakal ada begitu. pemantauan Bu, kalau untuk geodesi juga. Ya, Kayak yang sipil itu Bu. heeh. Kemarin tuh kata Bu Dekan, ada kemungkinan itu akan terkena pemantauan karena kan saya nggak langsung dapat baik sekali ya Bu, harus memenuhi syarat dosen. Nah, Ya, maka dari itu saya juga pengen tahu sih kira-kira ISK ini tuh keluar keputusannya tuh kapan gitu Bu, ya. supaya bisa Jadi, langsung pindah. heeh. Jadi begini Bu Levana, kalau menurut saya karena kemarin sudah dipanggil yang lewat Kopertis yang Dikti 4, itu paling nanti kalau ditinjau juga hanya ditinjau untuk memberi pembinaan gitu, belum sampai ke arah harus segera ngajuin unggul. Jadi Oh kalau ya. nggak ada sama ketika dosen eligible untuk ngajuin ke lektor kepala, tapi punya modal atau tidak? Kalau nggak punya modal kan nggak bisa juga ngajuin nanti kalau nggak berhasil malah jadinya bukan baik sekali, tapi hanya terakreditasi gitu. Nah, oh ya. Oleh karena Nah, menurut saya, contohnya ke saya ke Bu Is juga bilang kita harus modalnya kuat. Modal tadi apa dokumen-dokumen, hasil-hasil pendidikan, penelitian, pengabdian tadi. Karena apa? Supaya kita tidak jatuh di terakreditasi, tapi betul jatuhnya nanti di unggul gitu. Unggul. Karena orang itu akan berpikir antara terakreditasi dengan baik sekali, itu dia lebih suka baik sekali gitu. Masyarakat secara umum ya, masyarakat secara umum itu antara baik sekali dengan terakreditasi, itu akan lebih memilih yang baik sekali. Seperti itu. Oleh karena itu ketika kita mau ujian unggul, kita modalnya sudah kuat belum ini? Baik, kan walaupun hanya 6 kriteria, tetapi setelah saya pelajari breakdown satu persatu sampai saya buat instrumennya, itu agak berat juga gitu. Harus nanti nilai itu semuanya di atas 3,6 seperti itu. Nah, oleh karena itu Bu Levana ya sambil menyiapkan modal untuk unggul. Nah, ISK diajuin dulu oleh PWK. Begitu, Bu Levana. oh ya. Nah, itu Bu terkait yang kemarin geodesi dipanggil ke Unisba untuk yang ini ya Mengikuti. Bu, apa dokumen baru itu. Hmm. Jadi ternyata kemarin itu saya cek di database LLDT 4 Bu, Hmm. geodesi itu dibilangnya berakhirnya itu 2024 Desember. Makanya kenapa saya dipanggil lagi mungkin Oh, dikira belum diupdate. Sepertinya dari UNIF itu belum diupdate, Bu. Jadi kalau yang oh, ya, lingkungan ya. dan sipil tuh udah benar 2029. Yang Hmm. saya kan paling akhir ya, Bu, keluar sertifikat baik sekalinya. Nah, itu Hmm. dari pas saya lihat database UNWIM di LLDikti itu, loh kok masih yang 2024 ya mungkin Ya. alasannya itu kali ya, Bu, Oh, dipanggil. berarti bukan karena pembinaan ke unggul ya? Sepertinya sih bukan ya Bu. Lebih Oh. ke database itu sih belum terupdate aja. Hmm. Kalau begitu ini yang update itu kan Pak Maulana ya. Ada Nah, pemaulnya? itu. Nggak ada ya. Pak Edang, tolong disampaikan ya ke Pak Maul bahwa update
Oh ya ya. 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 Jadi begini Bu Levana, Ya, untuk update nanti mungkin akan saya sampaikan ke Pak Maul ya. Bapak ya, Edang nanti akan menyampaikan untuk update update akreditasi terakhir. ya baik. Nah, untuk yang kemarin dipanggil itu memang berkaitan dengan yang dibina untuk menuju unggul. Jadi Bu Levana harus siap-siap ya, siap-siap tadi modal untuk menjadi unggul. Jadi nanti ketika ngajuin betul tercapai unggul seperti itu. Gitu ya Bu Levana ya. Ya, Nah, itu tadi saya bilang ya 3 tahun terakhir ya 3 tahun terakhir yang berkaitan dengan PKM aja ada totalnya ada berapa tadi? 14 atau 15. Nah, itu mulai dilihat-lihat. Nanti kalau misalnya saya udah kuat nih di tahun 24-25, ya berarti kita ngaju ini harus sebelum ganti tahun di 26-27. Jadi awal 26 harus sudah upload. Tapi kalau wah ini masih kurang-kurang semua, nah itu lebih baik jangan dulu. Karena apa? ya, Tadi masyarakat lebih suka baik sekali daripada terakreditasi. Oleh karena itu, hmm, yang magister ini betul-betul harus digembleng ya, supaya nanti goal ke unggul. Jangan terakreditasi gitu. Karena kalau terakreditasi itu mau yang nilainya baik, mau yang C itu semuanya terakreditasi. Begitu Bu Levana ya. ya, Jadi Bu Levana siap-siap. Nanti akan saya kasih instrumennya untuk unggul. Tinggal Ibu bisa menilai saya nah hasilnya berapa. Kemudian ini secara garis besar pada pada dasarnya sama, yaitu CRAM, karena itu mengacu kepada internasional, yaitu berkaitan dengan mutu, budaya mutu, relevansi pendidikan, relevansi penelitian, relevansi PKM, kemudian akuntabilitas, dan yang terakhir adalah diferensiasi dari misi. 6 itu pada dasarnya, tapi yang menurut saya yang paling susah itu adalah di relevansi pendidikan, penelitian, dan PKM. Kalau yang tiga mah nggak terlalu susah, hmm, diada-adakan juga bisa gitu. Tapi kalau sudah menyangkut penelitian dan pengabdian kita nggak bisa mengada-ngadakan gitu. Itu ya, Bilevana ya. ya, Mm-mm. kasih Bu. Jadi Pak Fasa sebaiknya minggu depan sudah diupload ya. Jadi Siap. yang di bagiannya tanggal penulisan, Mm-mm. tanggal mengantar mengupload saja. Kalau yang lain-lain tidak perlu, tapi yang perbaikan dari sisi yang kita kemarin kurang itu yang paling perlu. Gitu Pak Fasa. Siap, Bu. Mm-mm. Siap, Bu. Kita kalau di agribisnis insya Allah Senin mau diberesin semua. Sama kemarin kita udah bikin, tapi kan sekarang harus OBE, jadi mau nggak mau harus masukkan kurikulum OBE untuk SK agribisnis. Begitu, makasih ya Pak Fasa ya. Sama-sama, Bu. Ya, saya Ya. kembalikan ke Pak Edang. Ya, baik. Terima kasih Bu Ketua SPMI. Barangkali ada yang mau disampaikan dari Bapak Ketua LPPM untuk PWK. Saya persilahkan, Pak. Ya, untuk kronologi ya. Ya, jadi intinya sih kalau untuk kronologi, kalau ditingkatkan lagi saja, karena memang sudah maksimal sih sementara itu, cuman memang harus ditingkatkan lagi untuk supaya minimal standarnya baik sekali. Terus juga nanti kalau misalnya ada beberapa yang perlu dibantu oleh LPPM, baik itu jurnal, atau penerbitan buku dan lain-lain bisa ke LPPM, ke sekretariat LPPM. Kita bantu Bapak. Terima kasih Siap. Pak Endang. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua LPPM. Dan sekali lagi terima kasih Pak Kaprodi, Pak Pasha atas penyampaiannya untuk Sama-sama, Pak. kami PKM ya Pak ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita ke prodi yang terakhir untuk pada hari ini, yaitu penyampaian AMI PKM dari program studi Magister Agroteknologi. Ya. Halo, Bu Dr. Kopetina ya? Ya, Ya, Assalamualaikum. Udah ada. ya, ya, udah Bu. Ya, baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya dari program studi Magister Agroteknologi yang akan disampaikan oleh Kaprodi kepada Ibu Dr. Kopetina Rahmi Indriana, saya persilahkan. Mangga Bu. Terima kasih Bapak Sekretaris SPMI. Saya mungkin izin langsung share screen aja ya. Ya, mangga boleh Bu. Udah ada mungkin Ada? tampilannya? Belum? Sudah ada Bu. Sudah. Udah ada. Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada suasana Zoom pada kesempatan kali ini. Mohon izin Ibu Ketua SPMI, Ibu Dr. Natali, Pak Edang, Sekretaris SPMI, dan ada Bapak Ketua LPPM juga Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Widaya Mukti. Mohon izin untuk memaparkan hasil audit mutu internal AMI PKM tahun 2025 pada program studi S2 Magister Agroteknologi. Sebetulnya biasanya kalau untuk GKM UKM, oh maaf, terima kasih juga kepada Bapak Ibu GKM UKM yang sudah hadir juga. Sebetulnya kalau misalnya untuk ini sama Ibu GKM, maaf, sama UKM ya Ibu Indriana Ulfa, cuman karena Ibu Indriana Ulfa sedang cuti melahirkan, sehingga langsung dari prodinya yang memaparkan hasil audit mutu internal AMI PKM tahun 2025 ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjut langsung memaparkan terkait tentang standar luaran PKM. Standar luaran PKM di sini untuk program studi Magister Agroteknologi ini pada semuanya, semua penilaian, baik itu hasil pengabdian, teknologi tepat guna yang digunakan oleh ini, semua standar ini memiliki nilai 4, baik untuk hasil pengabdian dalam bentuk model, kemudian dosen menggunakan hasil PKM sebagai materi penyusunan buku ajar, dosen mempublikasikan PKM melalui jurnal nasional, melalui jurnal internasional, kemudian dosen mempublikasikan hasil PKM-nya melalui jurnal lokal, dosen mempublikasikan hasil PKM melalui tulisan media massa, dosen menggunakan hasil PKM sebagai bahan training atau pelatihan, unit usaha adalah hasil nyata kegiatan PKM, dan kegiatan PKM menghasilkan luaran dalam bentuk peningkatan dosen ini semua pada standar hasil PKM memiliki skor sebanyak 4. Itu untuk standar luaran PKM. Kemudian berikutnya standar proses PKM. Melalui standar proses PKM ini juga sama pada komponen penilaian LPPM atau UPT fakultas mempunyai pedoman pelaksanaan PKM, itu skornya 4. Kemudian yang kedua ini LPPM atau UPT fakultas mempunyai pedoman pembiayaan PKM, nilainya 4. LPPM atau UPT fakultas membantu perizinan PKM, ini nilainya 4 juga. LPPM atau UPT fakultas membantu proses pengajuan hibah juga nilainya 4. Yang kelima, dalam pelaksanaan PKM maka dapat dilakukan dengan keterlibatan PT lain juga, nilainya 4. Kemudian pelaksanaan PKM dengan adanya keterlibatan pemerintah juga 4. Kegiatan PKM dilaksanakan oleh 2 keahlian, ini juga 4. Kegiatan PKM melibatkan kelompok masyarakat juga sama, nilai 4. Dan terakhir, LPPM melaksanakan monef internal pada kegiatan PKM juga sama, nilainya 4. Jadi semua pada standar proses PKM bernilai 4. Berikutnya standar penilaian PKM. Standar penilaian PKM ini berskor atau bernilai 3 dan 4. Untuk nilai skor 3 ini ada pada penilaian PKM dilakukan dengan pretest dan post-test digunakan untuk mengukur perubahan. Itu nilainya 4. Itu nilainya 3. Untuk nilai 4 ini pada indikator persentase keberhasilan PKM diukur melalui jumlah kelompok masyarakat yang melanjutkan kerjasama. PKM mengevaluasi hasil pengabdian yang dimanfaatkan, dan jumlah modul pembelajaran yang dihasilkan itu nilainya 4. Berikutnya, standar pengelolaan PKM. Juga sama, standar pengelolaan PKM memiliki skor 3 dan 4. Untuk nilai skor 3 ada pada indikator indeks evaluasi proposal dan penetapan pemenang, nilainya 3. Sedangkan untuk nilai 4 ini ada pada indikator LPPM atau UPT fakultas telah menyusun pedoman PKM, LPPM atau UPT fakultas telah menyusun manajemen pengabdian, dosen menyusun laporan pengabdian kepada masyarakat, kemudian seminar proposal juga sama nilai 4, kontrak pengabdian nilainya juga 4, monef internal nilainya 4,
dan seminar hasil pengabdian juga nilainya 4. Berikutnya untuk standar isi PKM. Standar isi PKM baik semua indikator memiliki nilai 4. Itu untuk indikator materi PKM merupakan implementasi hasil penelitian, materi PKM merupakan pengembangan iptek, materi PKM adalah teknologi tepat guna bagi masyarakat. Materi PKM adalah model yang disosialisasikan kepada masyarakat dan isi PKM dapat diusulkan untuk memperoleh HKI. Ini semua masing-masing nilainya itu adalah 4 untuk standar isi PKM. Oke, next. Standar berikutnya ini adalah standar pelaksanaan standar pelaksanaan PKM. Ini juga sama, untuk standar pelaksanaan PKM, semua indikator bernilai 4. Itu untuk komponen 1 LPPM atau UPT fakultas telah menyusun pedoman pelaksanaan PKM sesuai bidang keahlian. Yang kedua, dosen telah melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PKM. Ketiga, dosen mempunyai surat tugas sebagai pelaksana PKM. Keempat, setiap pelaksanaan mempunyai proposal atau time schedule sebagai pedoman pelaksanaan. Yang kelima, pelaksana PKM menyusun laporan hasil MONEF. Yang keenam, dosen melaksanakan PKM 1 kali tiap semester. Itu semuanya nilainya 4. Bentar. Sebentar Bapak dan Ibu, kenapa nggak bisa ini ya? Next. Sebentar. Pak Sekretaris, punten sebentar ya. Keluar dulu, ini nggak bisa di-share. Mau nggak, Bu? Share ulang ya, mohon izin, mohon maaf. Oke. Tadi baru sampai mana ya? Pelaksanaan, Bu. Pelaksanaan, Bu. Ini ya, Nah, ya. pelaksanaan ya. Baik, sekarang lanjut Bapak dan Ibu semuanya, mohon izin. Berikutnya adalah standar sarana prasarana PKM. Nah, untuk standar sarana prasarana PKM, untuk semua indikator ini ada yang bernilai 3 dan 4. Untuk yang bernilai 3 itu adalah prodi mempunyai laboratorium atau studio untuk PKM itu nilainya 3. Untuk nilai 4 itu ada pada indikator prodi mempunyai fasilitas PKM atau desa binaan. Ya jelas ya, punya ya. Yang kedua, prodi mempunyai pusat kajian studi, juga punya karena semua dosen di program studi Magister Agroteknologi itu memiliki bidang keahliannya masing-masing. Yang keempat, prodi mempunyai inkubator bisnis, ya punya karena beberapa dosen memiliki bisnis. Kemudian prodi mempunyai kebun percobaan juga nilainya 4. Kita punya kebun percobaan yang bisa digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian. Yang keenam, prodi mempunyai sentra HKI itu mungkin di APPM ya. Jadi nilainya juga sama 4. Jadi semua indikator untuk poin 1, 2, 4, 5, 6 itu 4 dan nilai untuk poin 3 itu nilainya 3. Next, standar pengelolaan pendanaan PKM. Ini ada 3 indikator dan nilainya masing-masing berskor 4. Baik untuk LPPM UPT Fakultas telah menyusun pedoman pembiayaan PKM, LPPM UPT Fakultas telah menyusun pedoman kerja sama dalam PKM, dan dosen menyusun laporan pengabdian masyarakat karena mendapatkan hibah PKM. Itu semuanya nilainya 4. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari program studi S2 Magister Agroteknologi. Mohon tanggapan dan koreksinya mungkin dari Ibu Ketua SPMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi dari Magister Agroteknologi. Langsung saja masukannya dari Ibu Ketua SPMI, saya persilakan. Mangga, Bu. Ya, terima kasih Pak Idam. Terima kasih kepada Ibu Ketua Prodi Magister Agroteknologi ya, karena ini sama juga harus ngajuin unggul di tahun sekarang karena supaya TS-nya masih sama dengan kemarin. Nah, kalau tadi berdasarkan audit mutu ya nilai sudah bagus ya, rata-rata 4. Nah,
tinggal dihitung lagi yang untuk penilaian dan pengelolaan itu harus pokoknya rata-ratanya lebih dari 3,61 saja Bu Kaprodi ya. Yang mana, Bu? Yang diproses kan tadi ada yang nilainya 3 ya. Ya. Nah, itu coba di total kemudian di rata-rata yang penting nilainya harus lebih dari 3,61. Diproses kan penilaian yang pretest dan posttestnya kan hanya 33 tadi ya. Nah, Nah, itu coba di rata-rata. Di penilaian itu di rata-rata itu kalau sudah lebih dari 3,61 udah cukup. Kemudian di oh ya, pengelolaan juga tadi ada satu yang nilainya 3. Nah, di rata-rata aja pengelolaan. kalau udah 3,61 ya udah nggak masalah. Karena syarat untuk unggul itu harus di 3,61 ke atas gitu ya. Kemudian di Ya, Sarpras juga begitu, asalkan di rata-rata udah lebih dari 3,61 itu saya kira udah cukup. ya, Nah, siap. nah, terus yang perlu Ibu siapkan untuk rapat hari Selasa, Bu, tadi sama, nanti mungkin bisa ngobrol sama Pak Ramdan. Jadi begini, kalau kan ada 6 kriteria ya, Bu ya, untuk unggul itu. Ya, Ya, yang pertama itu adalah budaya mutu, yang kedua relevansi budaya. pendidikan, yang ketiga relevansi penelitian, keempat relevansi PKM, kelima adalah akuntabilitas, dan keenam adalah diferensi misi. Nah, sementara itu di Prodi Agrotek Magister itu kan dosennya ada 6 ya Bu ya? Iya, Nah, 7, Bu. dosen 6. Kebetulan 7. Bu Budinya masih Ada 7. sakit, jadi mungkin untuk budaya mutu Ibu bisa minta Pak Ramdan untuk membantu. Oh iya, Pak Ya, Ramdan. karena beliau kan ada di UKM juga ya, jadi Pak Ramdan Betul. bisa masuk ke budaya mutu. Jadi diundang aja nanti untuk ikut di hari Selasa, karena saya akan jelaskan di budaya mutu Iya, itu apa yang ditulis, di iya, relevansi pendidikan apa dan seterusnya. Gitu. Jadi Bu Kofer bisa minta Pak Ramdan untuk ikut hadir di hari Selasa. Nah, terus tadi juga sudah saya sampaikan ke Pak Ramdan untuk membuat tabel untuk mengukur asesmen mengakses kita sebenarnya modalnya itu seberapa sih gitu ya untuk maju ke unggul tadi dengan membuat tabel yang nantinya yang ditanyakan kepada semua dosen. Jadi nanti Bu Kofer bisa meng-share kepada para dosen agrotek magister ini ya nanti mungkin bisa nanya ke Pak Ramdan. Bisa minta juga itu barang udah dibuat oleh Pak Ramdan soft copy-nya yaitu berkaitan dengan hasil 3 tahun terakhir jurnal internasional Scopus maupun non Scopus, jurnal nasional eksternal Sinta, jurnal nasional internal yang Sinta, jurnal nasional internal non Sinta, Sinta internasional yang berbasis WOS maupun non WOS, kemudian seminar nasional eksternal, seminar nasional internal, buku ber-ISBN, kemudian juga HKI, kemudian publikasi media massa, barangkali ada dosen yang punya, jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PKM itu harus 25%. Tadi saya sudah menyampaikan ke Bu Ois, ini sebaiknya dosen mahasiswa yang jadi PPL itu dilibatkan dalam PKM ini seolah-olah jumlah desa binaan itu harus minimal 4 desa dengan 2 kecamatan. Jadi nggak boleh di satu kecamatan ya, Bu ya. Jumlah iya, kerjasama dengan Dudi yang sudah dievaluasi ada berapa? Itu kemudian jika ada, walaupun nilainya kecil yang 14-15 yaitu buku bunga rampai, barangkali ada di antara para dosen yang magister agrotek, dan yang 15 buku proseduring yang hanya abstrak saja, baik internasional maupun nasional. Karena kalau tadi buku seminar kan sudah ya di atasnya, ini yang kadang ada yang hanya abstrak saja. Nah, itu dihargai walaupun kecil nomor 14-15 ini. Begitu Bu Kofer ya. Jadi Bu. ya Iya, enggak. gimana Bu Kofer? Barangkali ada yang tanyakan dulu. Kalau untuk HKI, kalau untuk HKI, insya Allah waktu itu kan udah sempat ngobrol sama Bu Ketua ya. Eh, Mm-mm. untuk menghitung HKI buku itu insya Allah terpenuhi ya Bu ya. Gitu. Ya. Kalau untuk buku baik buku ajar ataupun buku referensi, alhamdulillah sudah terpenuhi. Kemudian untuk HKI juga alhamdulillah sudah terpenuhi. Untuk ke Unggul paling untuk oh ya untuk jurnal juga ternyata kan
pada saat waktu itu Pak Mais, itu Mm-mm. jurnal yang dipakai itu untuk unggul itu jurnal mahasiswa ya Bu ya, Iya, yang betul. sudah Sinta gitu. Mm-mm. Kalau untuk jurnal yang sudah Sinta, alhamdulillah sih terpenuhi kalau untuk jurnal mahasiswa. Kalau Ya. untuk jurnal dosen-dosennya sedikit lagi mungkin ya Bu itu yang internasional. Karena Iya, kan harus nanti Q2 nanti ya, hari Selasa yang kita baru. hitung, Bu. Jadi ini Kita hitung ulang eh, ya. soft copy-nya disebarkan ke mereka. Kemudian Mhm. kalau untuk ke akreditasi kan ada perhitungannya gitu ya. Contohnya yang Iya, paling sederhana yang saya baca, menghitung nilai publikasi. Nah, total publikasi itu bagaimana sih kan gitu ya. Nah, ternyata iya. ada hitungannya. RI ditambah. RI apa Bu? RI itu publikasi internasional. Oh ya, Ditambah dengan RN itu yang nasional. nasional. Kemudian ditambah RL yang lokal. Nah, Dan ditambah lagi yang RC. RC itu yang tidak ada sintanya, tidak ada ISBN-nya, seperti itu. Nanti dibagi berapa? DTPS. Jadi kalau ada dosanya bikin ya digendong sama yang bikin, begitu Bu, ya. ya. Ini Kalau contoh ada yang sederhana. dosen yang bikin tapi Heeh. yang digendong berarti itu mah nilainya satu ya. Jadi tidak double Iya. kan? Mm-mm. Nah, ini nilainya itu harus totalnya gitu ya, Bu ya. Harus lebih dari 60%. Begitu, Bu. Contoh. Contoh. Jadi yang nanti oleh karena itu kalau nanti semua udah di-share, udah dikasih, suruh mengumpulkan dan hari Selasa juga diundang, nanti kita Iya. bisa berhitung. Kalau kemarin kan kita ke baik sekali. Nah, kalau Iya, sekarang kita ke unggul gitu. iya. Kalau baik sekali Bismillah. kemarin mah 40% juga udah cukup. Kalau sekarang ke unggul Udah. harus lebih dari 60. Ini contoh. Nanti Menabung. banyak sekali yang bisa dihitung supaya kita betul yakin kita masuk ke unggul. Seperti itu. Amin. Supaya tidak hanya terakreditasi. Kan kemarin udah saya tanyakan juga, kalau kita ngajuin unggul kemudian tidak sampai nilainya, nilai unggul itu kan 361 ya Bu ya. Misalnya tadi Iya. 361. Saya sudah ini menyarikan instrumennya, jika nanti Ibu isi, itu kalau lebih dari 361 ya udah kita go ke unggul gitu ya. Tapi kalau belum, berarti apa ini yang masih harus kita perbaiki? Kita masih ada waktu kan, sampai dengan Desember Januari juga. Jadi sambil membuat dokumen sambil apa yang dicari gitu untuk memenuhi tadi. Iya. Begitu, Bu. Oleh karena itu Iya. juga nanti rencananya hari Selasa itu langsung dibuat panitianya yang 6 kriteria itu nomor satu mungkin yang sudah Pak pasti Ramdan. ya, yaitu Pak Ramdan dan Pak Edang gitu. Oh, Pak Yang di Ramdan dan Pak budaya Eda. mutu ya. Kemudian referensi pendidikan ini pasti ketua prodi kan gitu misalnya. Itu Iya. ya. Jadi langsung kita bagi supaya ibu juga Yang KM? yang penelitian kayaknya lebih baik ke Bu Nunung ya, kalau nggak salah ya, Oh, atau Bu Lia. penelitian. Hmm. Yang PKM-nya itu Bu, Roslia. ya antara Bu Nunung dan Bu Lia lah PKM dan Iya. penelitian ini. Akuntabilitas itu Bu Nur karena beliau pernah jadi WR ya. Iya. Nah, yang visi misi ini adalah Bu Prof Tintur, misalnya begitu ya Bu ya. Sehingga kalau Iya. sudah dibuat sekalian ya mereka nggak usah lihat yang lain. Pokoknya ngerjakan yang bagiannya dia saja. Karena sudah ada Iya, Bu. instrumennya. Tinggal pokoknya itu ada yang dipenuhi sampai nilainya harus di atas gitu ya Bu ya. Iya, 3,6 gitu. 361. Sehingga yakin. Kalau yang belum ada ya mari apa sih yang ditambahkan. Tadi kalau mau membackdate kayak yang kemarin waktu ISK juga Iya. nggak masalah Yes. gitu. Gitu karena Boleh berarti ya kalau kurang di backdate lagi gitu ya. boleh saja. Nah, untuk yang kurang-kurang gitu ya. Ya sama nanti di apa tuh namanya di budaya mutu misalnya ternyata data yang terresearch tadinya kurang ya. Terpaksa kayak kemarin, tapi Pak Ramdan sudah pinter kemarin waktu bikin ISK agribisnis, dia udah tahu bagaimana caranya membackdate research tadi. Jadi udah gampang. Itu ya Bu Koper ya. Iya, Bu. Mangga, mangga. Terima Diusahakan kasih. yang PPT kemarin dikirim oleh Pak Edang diisi semampunya. Jadi Yang nanti tiga itu, 3 poin asal PPT kita itu. kan dikasih ya, udah di share. Iya, udah. Itu PPT-nya yang di share kepada yang mau unggul aja dulu, yang magister dulu.
Kalau nanti yang S1-nya kan sudah ada kan sipil ya. Sipil sama Ya, geodesi nanti setelah ini baru dikerjakan untuk di-share eh, isian PPT unggul. Begitu Bu Kofer. iya, enggak. Terima Eh, kasih, Ibu. Ya, nanti tolong diisi, terus yang ini Mhm. didata ya. Nanti Bu Pak Ramdan yang bikin soft copy-nya, nanti sama Ibu tinggal di-share ke para dosen dari Agrotek Magister. Nah, nanti mungkin ada masukan dari Pak LPPM berkaitan dengan kekurangan-kekurangan PKM ini. Itu saja Bu Kofer, saya serahkan kepada Pak Edang. Kalau mau bertanya Baik, lagi boleh ya terima Bu ya? kasih. Akan. Ya, nanti aja boleh mungkin di hari Selasa pada saat proses asesmen untuk unggul ya, Ya. sisanya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ketua SPMI atas masukannya terhadap program studi Magister Agroteknologi. Selanjutnya, barangkali ada masukan dari Ketua APPM untuk program studi Magister Agroteknologi. Saya persilahkan, Bapak. Makasih Pak Etang. Jadi kalau untuk Magister Agroteknologi kayaknya sudah Magister Agrotek. ya, Magister Agroteknologi kayaknya sudah bagus ya, sudah banyak yang 4 tuh Bu. Jadi tinggal dimaksimalkan aja kalau mau unggul kayaknya bisa kecapai sih. Cuman memang kalau ada yang bisa dibantu-bantu sama LPPM tinggal ke LPPM aja. Itu Pak Edak, Oke, makasih. iya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua LPPM dan terima kasih Bu Kaprodi Agroteknologi udah memaparkan untuk hasil AMI PKM-nya. Ya, baik Bapak dan Ibu, Alhamdulillah untuk presentasi hasil dari AMI PKM untuk minggu sekarang udah selesai dilaksanakan. Ada sedikit informasi bahwasannya untuk minggu yang akan datang yang akan presentasi itu yang pertama adalah program studi agribisnis, program studi arsitektur dan program studi geodesi ya sesuai dengan yang memang sudah mengisi ya seperti itu. Di sini Bu Nendah ada ya? Ada. Ada Bu ya? Ya, ada Pak Edang. Ya, baik. Nanti untuk itunya di-share Bu ya untuk hasil PKM-nya. Selanjutnya dari arsitektur Budian, ada Budian? Budian nggak ada ya? Dia nggak ada. Ya, terus sama mungkin nanti boleh disampaikan mungkin ya Bu Santi ke Budian mungkin ya untuk presentasi di minggu yang akan datang. Selanjutnya dari geodesi Bu Levana ada ya? Devana Nanti tadi ada ya? ada. Ya, baik. Dan untuk yang belum mengisi, ya, ini ada program studi manajemen, ya, Pak Dodi Tisna belum mengisi, mohon untuk mengisi. Selanjutnya dari program studi kehutanan, ya, Pak Rian, mohon untuk mengisi apa ya, karena belum masuk dan program studi akuntansi, ya. Jadi ada 3 program studi lagi yang memang belum mengisi, mudah-mudahan bisa mengisi di minggu sekarang ya seperti itu. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk semua rekan acara sudah selesai dilaksanakan. Baiklah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Ya. Untuk bahan RTM yalah kita foto bersama terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang masih off kamera untuk on kamera. Barangkali Pak Ketua LPPM ya bisa untuk on kamera, Pak Rian, Bu Reni, ya, Pak Rifki, Bu Santi, Pak Ramdan, Bu Yana. Sudah Pak Edang. Ya, Pak Ramdan ada 3 ya. Baik Pak. Pak Ridwan bisa dibantu. Oke. Ya, baik Bapak dan Ibu, 3, 2, 1. Ya, sekali lagi 3, 2, 1. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Ibu Ketua SPMI, Ketua LPPM, Bapak dan Ibu Kapoldi, GKM dan UKM. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh.